Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun sedang berada di tempat keluarga Sang Jie. Dia memasuki tempat pelatihan yang dinamakan medan gravitasi. Konon katanya, medan gravitasi itu memiliki 9 lantai. Level yang paling rendah adalah lantai pertama, sedangkan yang paling kuat adalah lantai 9. Lantai 9 ini hanya pernah dicapai oleh patriark keluarga Sang. Dari rumor yang beredar, mereka mendengar kalau di bawah lantai 9 masih ada lantai 10, dan itu hanyalah legenda. Pada lantai 10 ini, mereka mengetahui kalau ada makhluk yang sangat kuat tersegel di tempat tersebut. Ye Xingyun dan Gao Dong memasuki tempat tersebut. Akan tetapi, Gao Dong hanya mampu mencapai lantai 7, sedangkan Ye Xingyun masih terus menuruni lantai tersebut. Hingga akhirnya, dia sampai di lantai 9. Ye Xingyun memutuskan untuk berlatih di lantai 9. Tekanan pada lantai 9 sangat kuat, sehingga cocok untuk pelatihan Ye Xingyun. Berpindah ke pintu masuk medan gravitasi. Terdapat batu prasasti yang menampilkan nama orang-orang yang berada di dalam medan gravitasi, dan di lantai berapa mereka berada saat ini. Orang-orang cukup tercengang melihat nama Ye Xingyun yang berhasil memasuki lapisan ke-9. Sesaat kemudian, nama Ye Xingyun menghilang dari batu prasasti, yang membuat orang-orang terkejut. Penatua keluarga Sang juga datang ke tempat itu. Tepat saat mereka datang, batu prasasti meledak di depan mata para penatua. Di lain sisi, Ye Xingyun sudah berada di lantai 10. Dia melihat bongkahan es raksasa, yang di dalamnya tersegel raksasa tanpa kepala. Ye Xingyun mendekati bongkahan es itu. Di dalam bongkahan itu, memang benar-benar ada raksasa. Ye Xingyun berkata, "Tidak, seharusnya tubuh raksasa lebih kecil dari ini. Ini adalah mutasi jiwa." Sesuatu dari langit muncul. Hal itu mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Ye Xingyun mencoba melihat benda apa yang sebenarnya muncul. Sebuah pedang melesat dari langit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pedang itu menancap pada bongkahan es raksasa, yang menyebabkan bongkahan itu mengalami retakan. Sesaat kemudian, bongkahan es itu hancur. Sebuah sinar keluar dari leher raksasa tersebut. Terdengar sebuah suara. "Oh, rupanya ada orang asing yang mendatangiku." Ye Xingyun menatap tubuh raksasa sambil berkata, "Kau kuat, tapi hanya ada sedikit jiwa yang tersisa." Pedang raksasa yang menancap perlahan mengeluarkan asap. Pedang itu mulai berubah bentuk. Mendengar perkataan Ye Xingyun, suara itu kembali muncul. "Kau terlalu banyak bicara." Perubahan pedang raksasa masih terus berlangsung. Sepertinya, suara yang terdengar itu muncul dari pedang yang melakukan perubahan. Suara itu kembali terdengar. Dia mengatakan, "Menjijikan. Kau memiliki bau busuk dari naga haus darah." Saat ini, perubahan pedang itu sudah selesai. Dia membentuk sebuah wajah. Raksasa itu bertanya, siapa nama pemuda di depannya. Ye Xingyun pun mengatakan namanya. Mendengar kalau namanya adalah Ye Xingyun, sang raksasa sangat terkejut. Sepertinya dia sangat familiar dengan nama itu. Raksasa berteriak, "Apa? Kau tidak tahu malu? Bagaimana kau memiliki nama yang sama dengan Dewa Perang?" Dalam kehidupanku sebelumnya, di bawah asuhan Dewa Perang, aku mungkin tidak akan bisa menerobos batasanku sendiri dan menjadi raksasa tanpa kepala. Wajah raksasa itu sangat bangga. Dia kembali berkata, "Saat itu, aku masih muda, dan dia sudah menjadi pria yang sangat berkuasa. Membunuh naga emas untuk muridnya, menempa pedang untuk Luoling, kekasihnya, dan sangat baik kepada saudara-saudaranya." Ye Xingyun bertanya-tanya dalam hatinya. Kemudian dia berkata, "Kau mengenalku?" "Aku benar-benar tidak tahu siapa kau." Raksasa itu tidak mempedulikan pertanyaan Ye Xingyun. Dia kembali berkata, "Dia adalah pahlawan idolaku. Akan lebih baik jika aku seorang wanita." Raksasa itu terus menyanjung Ye Xingyun, sang dewa perang. Mendengar sanjungan itu, Ye Xingyun bergumam, "Ternyata orang ini adalah penggemarku." Raksasa itu menatap Ye Xingyun, kemudian berkata, "Kau tidak tahu, pada saat itu, wanita itulah yang mendapat 3 kedipan mata dari dewa perang Ye Xingyun. Wanita yang dimaksudkan sang raksasa adalah Luoling." Raksasa kembali berkata, "Kau tidak tahu berapa banyak wanita yang cemburu dengan Luoling. Namun, si Luoling ini malah menikam dewa perang dari belakang, dengan pedang yang ditempa oleh dewa perang sendiri." Ye Xingyun menyela perkataan sang raksasa. Dia bertanya, "Siapa namamu? Aku sudah tidak bisa mengingat namamu lagi." Raksasa itu mengatakan kalau namanya adalah Sang Tianma.
Dia berteriak, "Bajingan tidak tahu malu. Apa yang kau maksud dengan tidak mengingat namaku? Kau saja belum lahir pada saat itu, dasar bodoh. Apakah kau ingin mengatakan kalau namamu itu diberikan oleh dewa perang Yesingyun, nama yang sama dengan dewa perang? Itu sangat menghina keagungannya. Dengan cara ini, aku berpikir kau adalah salah satu dari 1000 talentanya." Raksasa Sang Tianmang terus mengoceh, memuji-muji dewa perang Yesingyun. Dia juga meminta Yesingyun untuk mengganti namanya menjadi Sang Xingyun. Mendengar itu, Yesingyun berkata, "Namaku bukan Sang Xingyun, aku adalah Yesingyun." Seketika, raksasa Sang Tianma menjadi marah. Dia berteriak, "Apa katamu?" Aura meluap-luap keluar dari kepalanya. Dia berteriak, "Kenapa kau masih mengatakan nama agung dewa perang?" Yesingyun pun menjawab, "Dasar, kau keras kepala." Yesingyun mengeluarkan pedang tanpa ampun, kemudian dia melompat ke arah raksasa Sang Tianma. Sebuah teknik diperlihatkan dan melewati Sang Tianma. Yesingyun berteriak, "Teknik pertama." Sang Tianma yang melihat teknik tersebut, dia sangat terkejut. Dalam hati dia bergumam, "Ini adalah..." Kemudian dia melihat Yesingyun yang sudah melewatinya. Dia berteriak, "Teknik dewa perang." "Ini teknik dewa perang Yesingyun. Bagaimana kau bisa mengetahui teknik Cruel Sword?" "Ini tidak bisa dipercaya." Raksasa itu menjadi marah. Dia berteriak, "Katakan, kenapa kau bisa mengetahui teknik Cruel Sword?" Yesingyun menoleh. Dia mengeluarkan api hitam di tangannya sambil berkata, "Masih belum mengerti?" Seketika, Sang Tianma terdiam. Tubuhnya membeku. Dia tercengang melihat benda yang ada di tangan Yesingyun. Sang Tianma berkata, "Api 10 iblis. Bukankah warna api itu seharusnya merah? Apa kau reinkarnasi dari dewa perang?" Yesingyun memperlihatkan api hitamnya. Dia berkata, "Bukankah ini sudah jelas?" Sang Tianma masih tidak percaya dengan kejadian di depannya. Tapi Yesingyun tetap mengatakan kalau itulah kebenarannya. Mata Sang Tianma langsung berubah. Dia tidak menyangka bisa melihat idolanya secara langsung. Dengan cepat dia pun memperkenalkan namanya. Yesingyun berkata, "Jika kau memiliki kesulitan, kau bisa mengatakannya. Aku akan membantumu selagi itu masih dalam kemampuanku." Sang Tianma berkata, "Betapa malunya aku." Yesingyun kembali berkata, "Aku juga menerima seseorang dari keluarga sangmu sebagai muridku. Apa kau keberatan?" Sang Tianma menjawab, "Tentu saja aku tidak keberatan." Dalam hati dia sangat sedih. Siapa yang sangat beruntung menjadi muridnya? Dia pun mengingat masa lalu, di mana saat itu dia susah payah untuk menjadi murid dewa perang. Kembali ke Sang Tianma, dia bertanya, orang beruntung mana yang bisa menjadi murid Yesingyun? Yesingyun pun menjawab, kalau orang itu bernama Sang Ji. Kemudian, Sang Tianma kembali bertanya, apakah itu laki-laki atau perempuan? Dia berharap kalau itu adalah perempuan, sehingga dia bisa menikahkan anggota keluarganya dengan Yesingyun. Mendengar perkataan Sang Tianma, Yesingyun pun langsung membayangkan kalau Sang Ji didandani dengan pakaian perempuan. Dia terlihat aneh dan lucu, tapi lebih ke menjijikan. Yesingyun mengangkat tangannya, kemudian berkata, "Oke, berhenti berbicara. Beritahu aku, mengapa kau bisa berada di sini?" Sang Tianma berkata, "Saya dan saudara-saudara saya mendirikan keluarga Sang. Kemudian mereka mengkhianatiku, lalu mengubah nama menjadi Ju. Itu sebabnya saya membawa beberapa orang ke sini." Yesingyun berkata, "Keluarga Ju? Salah satu dari 8 keluarga besar di 8 benua desolate?" Sang Tianma menjawab, "Benar. Saat itu, kami sedang memurnikan darah mayat raksasa. Tiba-tiba, jiwa bela diriku bermutasi dan menjadikanku raksasa pedang tanpa kepala. Sehingga garis keturunanku bermutasi, memiliki garis keturunan raksasa Raja Emas. Sejak itu, garis keturunanku menyatu dengan darah para raksasa. Secara fisik, keturunanku menjadi lebih kuat. Siapa yang tahu, tiba-tiba dia ingin membunuhku. Kami berdua bertarung selama 10 hari. Pada akhirnya aku kalah. Sekarang, aku hanyalah berkas jiwa yang akan menghilang." Sang Tianma kembali menatap Yesingyun. Dia sangat terpesona dengan idolanya. Di lain sisi, Yesingyun yang mendengar cerita dari Sang Tianma, dia berkata, "Baiklah, kau berhentilah melihat wajahku seperti itu. Aku akan membantumu." Sang Tianma mengeluarkan sebuah token. Dia berkata, "Token ini mungkin idola sudah tahu. Nyatanya aku belum mati. Jiwa utamaku sekarang berada di keluarga Ju, disiksa hari demi hari.
yang membuatku merasa lebih buruk dari kematian. Tubuhku dilempar ke dalam hutan benteng oleh Zhu Xingyuan. Jika idola bisa membantuku menemukannya, aku bisa dibangkitkan kembali. Ye Xingyun menerima token tersebut, kemudian dia berkata, "Baiklah, aku akan membantumu. Ngomong-ngomong, tolong rahasiakan identitasku." Sang Tianma mengangguk setuju dengan permintaan Ye Xingyun. Berpindah keluar medan gravitasi. Terlihat Penatua Agung yang bernama Sang Haoran, dia berteriak, "Mengapa anak itu belum keluar? Apa anak itu kabur?" Ayah Sang Jie, yaitu Sang Hua, dia berkata, "Penatua, sebenarnya kami tidak bermaksud." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Ye Xingyun keluar dari medan gravitasi. Sang Horan berkata, "Akhirnya, kau keluar juga, nak." Melihat gurunya, Sang Jie sangat senang. Akan tetapi, berbeda dengan Sang Horan. Dia berteriak ke Ye Xingyun, "Nak, beraninya kau memasuki medan gravitasi lantai 10. Ye Xingyun yang mendengar perkataan Sang Horan, wajahnya menjadi jelek. Akan tetapi, Ye Xingyun tidak menjawab. Merasa kesal, Sang Horan kembali berteriak, "Apa yang kau dapatkan? Serahkan semuanya. Barang-barang yang ada di sini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang asing sepertimu." Ye Xingyun menyilangkan tangan di depan dadanya. Kemudian dia bertanya, "Kau siapa?" Sang Horan jadi kesal. Dia mulai mengeluarkan auranya. Kemudian berkata, "Siapa aku? Itu tidak penting untukmu. Yang terpenting, kau harus menyerahkan barang-barang yang kau dapatkan dari tempat bisnisku ini. Jika tidak, sekarang aku akan membunuhmu." Sang Jie berlari ke arah Sang Horan. Dia berteriak, "Jangan! Penatua Agung, dia adalah guruku." Sang Horan cukup terkejut mengetahui laki-laki tersebut adalah guru Sang Jie. Tentu saja dia tidak percaya. Kemudian berkata ke Sang Jie, "Ternyata begitu. Kau pasti menyuruh gurumu untuk memasuki tempat ini. Dasar orang yang tidak berguna." Sang Horan menatap Ye Xingyun, kemudian berkata, "Pedang yang ada di tanganmu pasti seharusnya milik tempat bisnisku ini." Ye Xingyun menjawab, "Pedang ini adalah milikku." Sang Horan kembali berkata, "Milikmu? Apa ada buktinya?" Sang Jie dan Gaodong langsung mengangkat tangannya. Mereka berkata, kalau mereka bisa membuktikan kalau pedang tersebut memang milik Ye Xingyun. Sebuah serangan dikeluarkan ke arah Sang Jie dan Gaodong oleh Sang Haorang. Mereka berdua hanya bisa menepis serangan tersebut. Akan tetapi mereka berdua terpental. Untungnya, Sang Hua, ayah dari Sang Jie, berhasil menahan mereka. Sang Horang kembali berkata ke Ye Xingyun, "Mereka berdua adalah orang-orangnya. Tentu saja mereka mendukungnya. Ini sudah jelas, pedang yang kau pegang memang berasal dari tempat bisnisku." Sang Haorang bersikeras kalau pedang yang dibawa oleh Ye Xingyun merupakan barang yang didapat oleh Ye Xingyun dari tempat ini. Ye Xingyun melihat Sang Haorang yang bersikeras mengakui pedangnya. Kemudian Ye Xingyun tertawa. Melihatnya tertawa, Sang Haorang berkata, "Sialan, apa yang kau tertawakan?" Ye Xingyun pun menjawab, "Apa yang aku tertawakan? Aku ingin bertanya padamu, apa kau bisa memasuki lantai 10? Sang Horang pun menjawab kalau dia tidak bisa. Mendengar itu, Ye Xingyun berkata, "Aku khawatir. Bukan hanya kau yang tidak bisa. Semua orang yang ada di sini tidak ada yang bisa." Ye Xingyun menunjuk ke Sang Horang, kemudian kembali berkata, "Kau tidak bisa masuk ke dalam tempat bisnismu sendiri, sedangkan aku bisa. Dan aku mengetahui sejarah tempat bisnismu ini. Jadi kau merasa malu dan marah. Atau mungkin sekarang ini kau mencoba mengubur rasa malumu." Perkataan Ye Xingyun membuat amarah Sang Haorang meluap-luap. Dia hanya bisa menunjuk ke arah Ye Xingyun. Akhirnya Sang Haorang tidak bisa menahan amarahnya. Dia bergegas maju menyerang Ye Xingyun sambil berteriak, "Nak, beraninya kau menghinaku. Aku akan membunuhmu." Sebuah tangan menghentikan serangan Sang Haorang. Itu adalah Sang Hua. Dia menahan serangan Sang Haorang. Kemudian dia berkata, "Penatua, apakah Anda tidak tahu sejarah tempat bisnis kita?" Sang orang berteriak, "Dasar orang bodoh, apakah kau sudah lupa statusmu? Berani-beraninya kau memberiku petunjuk. Jangan menghalangiku." Kekuatan yang lebih kuat dikeluarkan oleh Sang Haorang. Kekuatan itu dihentakkan ke Sang Hua. Itu membuatnya terpental karena kekuatan yang kuat. Sang Hua menatap Sang Haorang. Kemudian dia berkata, "Penatua Agung, jika Anda berpikir martabat pribadi lebih penting daripada sejarah tempat bisnis kita ini, maka saya seharusnya tidak memegang tempat ini." Sang Horang berkata, "Bagus, bagus. Kalau itu maumu,
Sekarang, aku akan mengumumkan bahwa posisimu sebagai pemegang tempat ini telah dihapus. Sambil menunjuk Ye Xingyun, Sang Haorang berkata, hanya untuk orang ini, kau bahkan merelakan posisi patriark. Dasar bodoh. Ye Xingyun yang mendengar itu, dia berkata, kau sungguh kelewatan. Sang Haorang berteriak ke Ye Xingyun, nak, kau memang ingin mencari kematian. Sebuah kekuatan mengelilingi tubuh Sang Haorang, yang membuatnya tidak bisa bergerak. Kekuatan itu berasal dari dalam medan gravitasi. Sang Haorang berteriak, siapa itu? Apa kau teman anak ini? Keluar! Apa kau hanya bisa bersembunyi saja? Sebuah tamparan melayang ke wajah Sang Haorang. Tamparan itu berasal dari kekuatan yang keluar dari dalam medan gravitasi. Tamparan itu membuatnya semakin marah. Asap dari lubang kepala Sang Haorang langsung keluar. Tangan Sang Haorang berusaha menggapai tubuh Ye Xingyun, akan tetapi tidak bisa. Dia berteriak, sialan, keluar kau! Orang tua ini sangat kesal. Dari kekuatan yang mengikat tubuh Sang Haorang, terdengar suara. Suara itu milik Sang Tianma. Dia berkata, idola, Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau kepadanya. Tapi, bisakah Anda membuatnya tetap hidup? Ye Xingyun pun menjawab dengan telepati, tenang saja. Ye Xingyun mendekat ke tubuh Sang Haorang. Wajahnya sangat menyeramkan. Hal itu membuat Sang Haorang gelisah. Dia berkata, apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Ye Xingyun menjawab, berada di tingkat mana kau? Jika kau memiliki tingkat yang sama denganku, aku akan menghancurkanmu. Sang Haorang menjawab, menghancurkanku? Sungguh lucu. Orang tua ini telah berkultivasi selama 80 tahun. Bahkan, jika kau dan aku memiliki tingkat kultivasi yang sama, aku dapat mengalahkanmu dengan mudah. Ye Xingyun berteriak, Sang Tianma, biarkan dia pergi, dan tekan kultivasinya ke alam realitas yang. Aku akan memberikan dia kesempatan. Sang Tianma menjawab, baik idola. Orang yang ada di sana cukup familiar dengan nama yang diteriakkan oleh Ye Xingyun. Mereka mengingat kalau nama itu adalah nama leluhur mereka. Sang Hua, ayah dari Sang Ji, dia juga terkejut dengan nama yang diteriakkan oleh Ye Xingyun. Di lain sisi, emosi Sang Haorang masih meluap-luap. Dia mengepalkan tangannya, bersiap melawan Ye Xingyun. Teknik dikeluarkan olehnya. Sebuah kekuatan menyelimuti kepala tangan Sang Haorang. Dia berteriak, beraninya, kau menyebut nama asli leluhurku. Aku akan memberikanmu pelajaran hari ini. Dengan santai, Ye Xingyun menangkap pukulan dari Sang Haorang. Ye Xingyun tersenyum menghina. Dia berkata, apakah cuma segini kekuatan yang kau latih selama 80 tahun? Seketika, Ye Xingyun memutar pergelangan tangan Sang Haorang sambil berkata, lemah. Kekuatan Ye Xingyun kembali diperkuat untuk memutar pergelangan tangan Sang Haorang hingga dia terbanting ke tanah. Ye Xingyun berkata, tidak lebih, tepatnya kau terlalu lemah. Rasa malu dan harga diri yang hancur membuat Sang Haorang berteriak, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Pukulan kembali dilancarkan oleh Ye Xingyun, mendarat mulus di atas wajahnya. Ye Xingyun berkata, dasar sampah. Di lain sisi, wajah Sang Jie sangat gembira. Dia benar-benar bangga dengan kekuatan gurunya. Di belakang Sang Jie, seorang wanita memanggil Sang Jie. Wanita itu mengatakan kalau gurunya sangat luar biasa. Sepertinya wanita ini terpesona kepada Ye Xingyun setelah dia menunjukkan kekuatannya. Wanita ini meminta Sang Jie memperkenalkan dirinya. Di lain sisi, Gao Dong yang melihat itu segera menghampiri Sang Jie dan berkata, ayo pergi. Kemudian dia menoleh ke wanita yang ada di belakangnya. Kau ingin menyembah saudaraku menjadi guru. Kau belum pantas. Dan juga, saudaraku itu tidak terlalu tertarik dengan wanita. Itulah fakta yang kami lihat. Kau jangan berharap banyak. Mendengar itu, wajah wanita tersebut menjadi suram. Perkataan yang dikeluarkan oleh Gao Dong membuat Ye Xingyun berpikir kalau dirinya tidak normal. Kembali ke pertarungan. Ye Xingyun mencengkram wajah Sang Haorang. Dia berkata, kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengatakan bahwa kau kuat? Sang Haorang terus berteriak, akan kubunuh kau. Teriakan terus berlangsung. Dia terus mengatakan kalau dia ingin membunuh Ye Xingyun. Dia seperti seorang anak kecil yang diolok-olok kemudian menangis dan ingin mengadu kepada orang tuanya. Sebuah suara terdengar. Suara itu memanggil nama Sang Haorang. Sang Haorang yang masih dipenuhi dengan emosi, dengan wajah sangar, dia berteriak, siapa itu? Kepala Sang Tianma melayang di atasnya. Dia berkata, ini aku. Orang yang ada di sana terkejut melihat Sang Tianmang. Mereka berkata,
Mengapa orang ini terlihat mirip dengan leluhur? Temannya berkata, "Tidak, ini benar-benar leluhur." Yi Xingyun menoleh ke Sang Tianma. Dia berkata, "Jangan khawatirkan aku. Kau tangani dulu orang tua sok kuat ini." Sang Tianma pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Yi Xingyun. Sang orang menatap leluhurnya. Dia cukup terkejut dengan kejadian tersebut. Sang Tianma berkata, "Sang Horan, mulai hari ini, posisimu sebagai penatua aku cabut." Sang Horan pun berkata, "Mustahil. Jika kau adalah leluhur, bagaimana Anda bisa memihak anak ini?" Sang Tianma sangat marah dengan perkataan Sang Horan. Tubuh raksasa keluar dari medan gravitasi dan menerkam ke arah Sang Horan. Sang Horan pun ketakutan dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh leluhur keluarganya. Orang-orang yang melihat itu mengingat sesuatu. Sang Hua yang juga melihat tubuh itu, dia berkata, "Ini adalah jiwa bela diri leluhur, raksasa pedang tanpa kepala." Dengan begitu, bisa dipastikan kalau dia memang leluhur. Kembali ke Sang Tianma, dia menangkap Sang Horan dengan tangan raksasanya. Kemudian dia berkata, "Sang Horan, mulai hari ini kau bukan lagi Penatua Agung, dan kau akan dihukum karena kesalahanmu. Jangan menampilkan dirimu lagi, kecuali ada sesuatu yang sangat penting." Sang Tianma melihat ke sekeliling, kemudian berkata, "Sang Hua, kau masih tetap menjadi patriark. Aku ingin tahu siapa yang bernama Sang Jie di sini." Sang Jie pun menunjuk dirinya. Melihat hal itu, Sang Tianma berkata, "Kau akan menjadi patriark berikutnya." Dalam hati dia bergumam, "Apakah benar anak ini lebih baik dariku? Kenapa idola menaruh kepercayaan kepadanya, bukan kepadaku?" Para tetua yang mendengar itu sangat terkejut dengan keputusan yang diambil oleh leluhur mereka. Sang Tianma berkata, "Apa kalian tidak menerima keputusan yang telah kubuat?" Kedua penatua itu menjawab, "Tidak berani. Kami akan mendengar perintah leluhur." Sebelum kembali ke medan gravitasi, Sang Tianma menoleh dan berkata, "Layani orang itu dan cari tahu apa saja yang dia butuhkan. Jangan sampai membuatnya kecewa." Setelah menyelesaikan perkataannya, dia kembali ke medan gravitasi. Sang Hua menjadi lebih ramah kepada Yi Xingyun. Yi Xingyun mengatakan ke Sang Hua kalau dia tidak perlu terlalu sopan. Berpindah ke belakang gunung keluarga Sang. Yi Xingyun menceritakan sejarah keluarga Sang yang dia dapat dari Sang Tianma kepada Sang Hua. Mendengar informasi yang diberikan oleh Yi Xingyun, Sang Hua berkata, "Ternyata masa lalu keluarga Sang kita seperti ini." Sang Jie yang berada di belakang Sang Hua, dia bertanya, "Ayah, apakah orang itu berasal dari keluarga Zhu?" Diinformasikan, keluarga Zhu sama dengan keluarga raksasa. Yi Xingyun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sang Jie pun menjawab, "Guru, ibu saya dibawa pergi oleh seseorang dari benteng 10 tahun yang lalu. Sepertinya, nama depan orang itu adalah Zhu." Sang Hua yang mengingat peristiwa itu, amarahnya langsung naik. Dia berkata, "Zhu Wanping. Saat itu, basis kultivasiku terlalu lemah. Aku ingin membawanya, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, istriku memohon kepadanya. Karena permohonan istriku, keluarga Sang selamat dari kehancuran." Yi Xingyun yang mendengar itu, dia berkata, "Aku tahu. Sebaiknya kalian berlatih lebih keras lagi. Biar aku saja yang menangani masalah ini." Yi Xingyun menunjukkan token kepada Sang Hua sambil berkata, "Ini adalah 2 token untuk memasuki benteng milik leluhurmu." Sang Hua terkejut dengan token yang ditunjukkan oleh Yi Xingyun. Dia berkata, "Tuan Yi, apakah Anda tidak menginginkan token ini?" Yi Xingyun berbalik sambil melambaikan tangan. Dia berkata, "Patria tidak perlu mengkhawatirkan tentangku. Aku memiliki caraku sendiri. Ingatlah untuk tidak dikalahkan oleh emosimu, yang bisa mengakibatkan kau kehilangan akal sehat." Mereka pun berpisah. Beberapa waktu kemudian, Sang Hua dan Sang Jie berjalan di sebuah tempat. Sang Hua berkata, "Sang Jie, mulai hari ini, kau menjadi patriark keluarga Sang. Tuan Ye ini tidak sederhana. Jika kau melatih tubuhmu seperti yang dia katakan, maka keluarga Sang mungkin memiliki masa depan yang lebih cerah di tanganmu." Sang Jie bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah kau akan pergi ke benteng Bahuang?" Sang Hua menjawab, "Ya, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Mendengar keputusan yang diambil oleh ayahnya, Sang Jie berkata, "Ayah, aku juga akan pergi." Sang Hua menjadi marah. Urat di kepalanya keluar. Dia berteriak ke Sang Jie, "Apa kau gila? Jika kau ikut, sama saja kau mencari kematian. Patuhlah. Ikuti Tuan Ye dengan baik dan rajin berlatih.
Aku akan memberikan token ini, agar kau bisa menemuiku setelah kau menjadi lebih kuat. Sang Hua melompat dari tempatnya saat ini. Sang Ji hanya bisa menyaksikan ayahnya pergi. Beberapa hari kemudian, Sang Ji sudah bersama dengan Yi Xingyun. Di sana juga ada Gaodong. Mengetahui apa yang terjadi pada masa lalu Sang Ji, Gaodong berkata, bajingan yang bernama Juan Bing itu benar-benar melakukan hal yang tidak tahu malu. Dia mengambil istri patriark dan menghancurkan seluruh properti keluarga Sang. Yi Xingyun menatap mereka berdua, kemudian berkata, kalian bersiap. Sang Ji bertanya, Guru, apa maksud Anda dengan bersiap? Yi Xingyun pun menjawab, kau harus berpartisipasi dalam kompetisi Xinghai dan mendapatkan token Bahuang.